Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Faiza azamta, jika kamu sudah berazam ya, sudah membulatkan tekad, fatawakal 'ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada materi hari ini kita akan membahas panduan nikah dalam hukum Indonesia ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau nikah, setidaknya harus tahu beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk nikah. Nah, teman-teman, hal yang penting dari pernikahan di sini adalah, kita menyusun ini ya, legalitas pernikahannya supaya nanti bisa mudah ke depannya ya, apalagi kalau sudah punya anak dan sebagainya. Oh ya teman-teman, sebentar saya mau ke kamar mandi dulu, tunggu sebentar ya.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Maaf tadi saya ke kamar mandi dulu, khususnya buat yang baru masuk. Terima kasih sudah menunggu. Insya Allah pada malam hari ini kita jelaskan ya materi terakhir, materi ke-30, yaitu materi panduan nikah dalam hukum Indonesia seperti apa. Nah teman-teman, sampai mana tadi kita ya? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah berazam, sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi buat teman-teman yang sudah berazam ingin menikah, silahkan kuatkan tekad untuk menikah dan bertakwa pada Allah ya, yaitu dengan cara membuatnya jadi resmi ya, berupa kita mendaftar kepada kantor urusan agama yang supaya nanti pernikahannya itu tercatat di negara dan memudahkan untuk membuat surat kartu keluarga, buat nanti akte kelahiran, buat yang nantinya punya anak ya. Nah, teman-teman bagaimana cara untuk nanti nikah? Nah, gini teman-teman, banyak orang yang ketika nikah itu ada urusan keuangan yang harus dihadapi. Urusan keuangan itu maksudnya gimana? Gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman nikah di tempat walimahnya ya, jadi KUA-nya diundang, itu ada biaya gratifikasi atau biaya ongkos ya, ongkos kepada KUA-nya. Sebenarnya kalau dulu peraturannya, saya nggak tahu kalau sekarang berapa. Dulu peraturan resmi negaranya harusnya sih Rp600.000 ya, kalau diajak walinya ke tempat walimahan, Rp600.000. Tapi banyak sekali dari pihak KUA yang kadang suka melebihkannya, lebih dari 600.000. Entah alasannya ongkos, entah alasannya jarak, entah alasannya waktu, dan sebagainya. Tapi kalau nikahnya di hari kerja, itu baru gratis teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin menghemat biaya pernikahan, salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan menikah di hari kerja ya. Nikah di hari kerja, Senin sampai Jumat. Itu kalau nikahnya di KUA itu biayanya full gratis ya. Itu kan lumayan teman-teman ya, bisa hemat 600.000 sampai bahkan sejuta lebih ya dari biaya nikah. Lumayan, itu bukan uang yang sedikit. Misalkan teman-teman nikah di hari Jumat, kemudian walimah di hari Sabtu itu bisa. Nah, nanti teman-teman ketika nikah, silakan urus suratnya. Kebanyakan surat itu dimulai dari RT RW terlebih dahulu ya. Nanti ada N1, N2, N3, N4 dan seterusnya ya. Ada biaya pencatatan nikah dan sebagainya. Ini banyak teman-teman diurus di RT RW. Nanti baru dari RT RW masuk ke kecamatan, KUA ya, KUA setempat. Dan nanti juga kalau nikah dengan yang tinggal jauh, beda kecamatan, itu nanti ada urusan yang lain. Nah, teman-teman nanti ketika nikah siapkan foto yang terbaik, karena nanti kan akan ditempel di kartu buku nikahnya ya. Jangan sampai nanti fotonya foto yang biasa aja, kan malu ya kalau fotonya tidak foto yang terbaik. Intinya teman-teman harus siap ngurus surat nikah ini ya, baik nanti dari RT RW dan seterusnya. Nah, teman-teman ini apa lagi? Ini ada banyak ya urusan-urusannya. Nanti kalau bagi duda, janda dan sebagainya itu juga ada urusan. Inti dari materi hari ini sebenarnya teman-teman, ini diikuti aja ya, ikuti RT RW. Kalau nggak susah. Nah, teman-teman ada juga sekarang tuh batas usia minimal nikah ya. Kalau dulu zaman saya itu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kalau nggak salah sekarang dinaikin. Jadi baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun ya. Atau ada yang 21 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Saya nggak tahu persis pasti kalau tahun sekarang atau tahun depan, nanti teman-teman ketika nikah aturannya berapa. Tapi kalau dulu zaman saya 19 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan. Kalau nggak salah sekarang perempuan dinaikin lagi, dipersulit ya. Padahal teman-teman kalau di Amerika Serikat itu nikah ada yang boleh 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, beda negara, beda aturannya. Tapi di kita malah lebih tua daripada di barat ya.
Ini sebenarnya agak sedikit mengherankan. Baik teman-teman, sebenarnya materi hari ini nggak banyak karena hari ini hanya formalitas saja. Ini saya ngasih clue aja bahwa ketika nanti nikah, teman-teman saya sarankan sekali nikah silakan di hari Jumat supaya nantinya bisa walimah di hari Sabtu ataupun hari Ahad ya, sehingga mengurangi biaya gratifikasi biaya nikah. Teman-teman tadi ya, angka 1 juta rupiah itu bukan angka yang sedikit ya. Teman-teman nggak apa-apa nikahnya di KUA di hari Jumat, nikahnya udah sah dan walimahnya bisa besoknya gitu kan, atau bisa hari Ahad, bisa Sabtu atau hari Ahad, sehingga memudahkan teman-teman ya. Karena apa, ya tidak mesti ya namanya akad nikah itu harus di tempat walimahnya. Baik teman-teman, sebenarnya materi ini tidak banyak. Saya ingin sampaikan bahwa terima kasih teman-teman atas partisipasinya di Sekolah Pernikah Online. Insya Allah nanti besok-besok kita akan ada sesi tukar CV ta'aruf, khususnya bagi yang ingin mengikuti ya, laki-laki dan perempuan, nanti akan saya minta CV-nya. Saya berikan link tempat untuk mengumpulkan CV-nya. Nanti sepertinya peserta di angkatan sekarang tidak sebanyak biasanya. Kalau biasanya di bulan Ramadan itu bisa sampai 100 CV akhwat ya. Kalau sekarang peserta akhwatnya aja cuma 50, mungkin yang ikut nggak sebanyak itu. Tapi setidaknya teman-teman punya CV ta'aruf yang bisa jadi patokan, oh ini ya yang harus kita tukar ketika nanti berkenalan dengan calon pasangan. Mudah-mudahan nanti itu bisa jadi alat, wasilah teman-teman nanti mudah dalam menikah. Baik teman-teman, saya kira sekarang sesi tanya jawab, sesi diskusi, karena ini hari terakhir ya. Istri saya juga alhamdulillah sudah menerima banyak curhat dari teman-teman semua. Ada hal-hal yang mungkin rahasia ya. Masya Allah saya berpengalaman mengatur peserta baik yang pernah cerita, "Saya suka sama laki-laki lagi," gitu kan. Wah ini peserta laki-laki suka sama laki-laki lagi, wah ini saya baru pernah terkaget seperti itu. Banyak yang peserta itu yang bilang, "Ustadz maaf kalau sudah pernah berzina sebelumnya bagaimana?" Gitu kan. Ada yang chat seperti itu, ada juga yang lainnya bilang, "Ustadz saya, tidak tahu bapak saya siapa," dan semacamnya. "Ustadz saya cerai, karena suaminya lari tapi nggak tahu kemana." Ada macam-macam hal yang seperti itu. Silakan teman-teman di pertemuan terakhir sekarang, ya, bagi yang ingin tanya jawab ya, saya tunggu di kolom chat-nya. Teman-teman tadi ya, kalau teman-teman nikah, di bawah usia kurang dari 21 tahun, nanti ada dispensasi khusus di kantor, KUA-nya. Apalagi yang kita bahas hari ini. Teman-teman, ada pertanyaan di hari terakhir ini? Saya doakan teman-teman di sini ya, semuanya bisa dapat jodoh yang terbaik, bisa menikah, sekarang tanggal berapa? 26 November ya. Mudah-mudahan sebelum Januari nanti ya, sebelum awal tahun depan teman-teman sudah menemukan jodohnya, bisa segera menikah. Saya senang sekali ya, salah satu pengalaman yang paling berkesan buat saya adalah ketika peserta-peserta SPNO itu berhasil menemukan jodohnya di program ini. Ada yang mengirim undangan ya, cuman kadang undangannya jauh-jauh, ada yang di Jakarta, ada yang ngundang itu di Sumedang, ada yang ngundang itu di Subang ya, apa di mana. Jadi saya tidak bisa mengunjungi, walimah-walimah yang ada gitu. Nah teman-teman, kemarin sudah saya berikan, format tukar CV ta'aruf, itu silahkan teman-teman ya, mudah-mudahan Senin bisa kita mulai ya sesi tukar CV ta'arufnya. Jadi kemarin saya sudah berikan format CV ta'aruf. Nah teman-teman silahkan ya, ada waktu untuk teman-teman membuat CV ta'aruf. Saya harap CV ta'arufnya dibuat sesuai dengan format yang saya berikan. Sebentar. Nanti teman-teman setelah menyusun, menceritakan diri teman-teman secara rinci di format CV ta'aruf, nanti di-convert ke PDF ya. Di-convert ke PDF, dikumpulkan, dan harus siap dilihat oleh
sesama peserta ya. Jadi jangan sampai Ustadz ini nggak boleh dilihat siapa-siapa. Lah kalau nggak boleh lihat siapa-siapa, nggak usah dikumpulin buat apa gitu kan. Jadi silakan nanti tulis CV yang kira-kira bisa dilihat ya. Sebentar, ini apa? Cancel. Nah ini ya, kemarin sudah saya serahkan CV ta'arufnya, ada permintaan. Sudah ada sebagian yang mengumpulkan ke saya. Mudah-mudahan bisa saya bantu ya mencari calon pasangan. Terutama yang ikhwan tapi belum ada yang mengumpulkan. Akhwat sudah ada yang mengumpulkan. Mudah-mudahan nanti ikhwan segera menyusul ya. Teman-teman nanti dalam walimah, saya harap teman-teman tidak ini ya, tidak melakukan banyak kesalahan yang umumnya orang lain lakukan. Pertama, dalam walimah tuh kadang ada yang foya-foya ya, foya-foya sehingga uang itu habis dalam 1 hari itu saja. Padahal namanya walimah itu bisa sederhana kok, teman-teman, nggak harus semewah yang itu gitu kan. Uangnya bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih bermanfaat. Apalagi teman-teman ketika menikah itu banyak yang harus dibelanjakan ya. Jadi jangan sampai nikah itu foya-foya sehari, habis itu susah di hari-hari berikutnya. Teman-teman juga nanti ketika mengadakan walimah, ya silakan adakan secara Islami. Di antaranya adalah mengundang orang-orang miskin, kemudian juga menjaga hijab ya, menjaga supaya musiknya bukan musik-musik maksiat ya. Terutama perempuan walimahnya kadang itu pakaiannya kadang berlebihan ya, dandan berlebihan, tabarut, cukur alis, pakai konde ya, dan sebagainya. Itu merupakan kesalahan ya, dosa ya. Hari pertama sudah malah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ada ya, hadisnya kalau cukur alis itu dilaknat Allah. Jadi gimana ini baru nikah kok istrinya udah dilaknat oleh Allah, kan nggak enak banget. Ada pertanyaan, Ustadz bagaimana perihal doa sambil memegang ubun-ubun istri? Apakah setelah akad langsung berdoa atau pada waktu tertentu? Boleh teman-teman ya, setelah akad nikah, baiknya itu disiapkan untuk berdoa, memegang ubun-ubun istrinya, ya, kan sudah saya ajarkan ya di materi berapa, materi 226 kalau nggak salah ya. Ya, jadi berdoa memegang ubun-ubun istri, ini materi 26 tidak saya rincikan karena materi panduan malam pertama. Saya tidak mau membahas ini di Zoom ya, karena cukup dibaca saja, tidak enak saya menjelaskannya. Ini teman-teman ya, doa untuk ketika baru nikah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang Kau ciptakan pada dirinya. Ini dilakukan ketika baru nikah ya, baiknya memang selesai akad langsung suami itu pegang ubun-ubun istrinya ya, pegang kepalanya, kemudian didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau sertakan pada dirinya gitu kan. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari keburukannya ya, wa min syarri, dan dari keburukan ma jabaltaha alai, dan dari keburukan yang disertakan padanya. Jadi teman-teman ya, ketika nanti nikah, khususnya buat suami, jangan lupa baca doa ini ya. Nanti juga teman-teman ketika malam pertama, jangan lupa hafalkan doa ini baik laki-laki maupun perempuan ya. Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan ya. Jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Kau berikan rezeki kepada kami. Maksudnya jangan sampai keturunan kita itu mudah digoda oleh syaitanir rajim ya. Doa ini mudah-mudahan nanti keturunan kita bisa lebih mudah dan lebih terlindung ya dari godaan setan yang terkutuk. Namanya manusia pasti akan digoda oleh setan ya. Tetapi betapa beruntungnya seseorang kalau orang tuanya selalu mendoakan ya supaya keturunannya terlindung dari setan, insya Allah dapat perlindungan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang teman-teman ya penting punya keluarga yang soleh, orang tua yang soleh ya. Kalau misalnya orang tuanya belum soleh atau kitanya yang soleh, supaya nanti keturunannya juga bisa kita doakan jadi lebih soleh lagi.
Ya, doa-doa ini ya, kalau ini buat laki-laki perempuan, Allahumma jadi minasyaitonir wa jadi minasyaitonir ma razaqtana. Kalau buat yang laki-laki saja, suami saja, ketika hari pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya, di hari pertama nikah ya, nanti di hari pertama juga jangan lupa supaya sholat berjamaah 2 rakaat ya, di malam harinya gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Yang mau, chat apa gitu, terakhir Zoom loh hari ini ya, yang mau bertanya silahkan. Hari terakhir kita Zoom, sisanya kita akan sesi tukar CV ta'aruf. Saya senang teman-teman ya, kalau teman-teman, senang dengan materi pernikahan ini. Mudah-mudahan bisa jadi bekal teman-teman nantinya menikah secara Islami. Ustadz, kenapa kok materinya ada bagian yang, panduan malam pertamanya gitu kan? Bukankah ini materi yang tabu dibicarakan? Teman-teman jangan salah ya, materi panduan malam pertama itu ada di kitab-kitab para ulama. Di antaranya adalah kitab Mahkota Pengantin ya. Kenapa ulama menulis panduan malam pertama? Karena dalam Islam jangankan hal-hal yang besar ya, hal-hal yang ke toilet aja gitu kan, makan segala macam, tidur itu ada panduannya. Apalagi hal-hal seperti malam pertama gitu kan, ada fikihnya ya. Ada panduannya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa ketika suami mendatangi istrinya. Teman-teman ya, ketika kita mendatangi istri, ya apa kata Quran? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, seolah kita tuh suami itu seperti petani dan istrinya adalah seperti lahannya gitu kan. Maka datangilah lahan, tempat bercocok tanammu itu bagaimana kamu kehendaki ya. Jadi teman-teman, kalau kata Ustadz Budi Ashari, hal-hal yang membuat tanah subur itu harus dipelajari karena serupa bagaimana membuat istri supaya subur juga, dalam arti mudah memiliki keturunan. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya nunggu sebenarnya ada pertanyaan atau tidak, namun nampaknya tidak ada banyak yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya teman-teman ya. Dengan ini saya resmikan bahwa Sekolah Pernikahan Online 9 ditutup ya, diakhiri. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Sudah 30 materi kita lalui. Insya Allah nantinya akan ada sesi tukar CV ta'aruf. Mudah-mudahan bisa bertemu jodoh bagi yang sedang mencari jodoh ya. Ini ada pesan jazakallahu khairan katsiran wa iyyakum ya. Atas segala ilmunya mudah-mudahan Ustadz beserta keluarga diberikan keberkahan. Allahumma amin wa iyyakum. Terima kasih semuanya ya. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Mari kita berdoa supaya kita dapat jodoh terbaik dan keturunan terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa doakan untuk orang tua kita. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, yang paling penting adalah kita semua bisa masuk surga ya, surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga Firdaus ya. Amin amin. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman partisipasinya 30 hari ini.